yang berbuah ya, seperti tomat, timun, cabai, iya kan, melon atau tanaman-tanaman besar, kelapa, duren, alpukat dan sebagainya ya. Nah, ini kolamnya ukuran 1 x 1, kemudian tingginya bisa 70 cm ya. 70 cm. Sebaiknya memang kalau untuk pupuk horti itu tingginya itu maksimal 70 cm. Ya. Kalau teman-teman lihat di belakang tempat pembuatan kita yang permanen ya, yang pakai apa, semen dipasang ya, gitu, itu beda tingginya kan, yang lebih tinggi sedikit. Ya, itu 70 sampai 1 meter karena kedalamannya beda. Jadi gini, untuk pupuk horti bikin yang 1x1 dengan kedalaman 70 cm ini, teman-teman bisa maksimal bikinnya itu sekitar 6 karung. 6 karung itu nanti kotoran ayam pedaging 2 karung, kotoran ayam petelur sapi 2 karung, kemudian kotoran kambing 2 karung. Ya, jadi N-nya kita ngambil dari kotoran ayam pedaging, cepeknya kita ngambil kotoran dari kotoran sapi, K-nya kita ngambil dari kotoran kambing. Kalau teman-teman punyanya, saya ini hanya punya kotoran ayam petelur aja Pak, yang nggak ada sekamnya, ada apa-apa. Tinggal teknik menyimpannya saja yang diatur. Kalau kotoran ayamnya pedaging yang ada, berarti yang paling bawah disimpan yang pertama urutannya itu kotoran ayam pedaging. Tapi kalau nggak adanya kotoran ayam petelur, maka yang disimpan paling bawah itu kotoran kambing. Karena tujuannya air langsung meresap ke bawah, makanya kita kasih para-para tadi. Karena konsep fermentasinya pupuk horti ini terbuka dan tertutup. Jadi mesti diputar pagi dan sore. Jadi airnya itu diambil, ditampung pagi, dibalikan lagi, disiramkan lagi. Sore juga ditampung, disiramkan lagi, terus tutup rapat lagi. Jadi terbuka dan tertutup proses fermentasinya. Ya rodo ya meribet dikit lah gitu kan. Memang itu teknisnya yang sudah ditemukan Pak Bayu yang terbaik untuk pupuk horti ya. Jadi bahan bakunya apa saja? Jadi kotoran ayam pedaging 2 karung, kemudian sapi 2 karung, kambing 2 karung ya. Kemudian kita bisa pakai apa istilahnya, garam krosok ya, garam krosoknya bisa banyak 3-5 kilo. Catatannya diambil mana? Berapa kilo yang udah disiapkan? 2 kilo. 2 kilo ya. Kemudian dedak padinya kita ambilkan dari hitungan airnya. Terus katalisnya yang kita pakai ini adalah katalis nomor 5. Ya, katalis 5 ya, bukan katalis nomor urut 5. Ambil nomor yang paling kelima gitu bukan ya, tapi ini nomor 5 kita nyebutnya. Jadi katalis 5 yang kita pakai sebanyak berapa? Kita pakai sebanyak 6 liter. Per liter kan, per karung kan 1 liter. Jadi kalau jumlahnya 6 berarti 6 liter. Caranya dimasukkan dulu. Ini kondisi kotorannya basah, Mas Narjo. Kondisi kotorannya basah apa kering? Hah? Kering. Kalau kotoran basahnya kering, airnya yang dibutuhkan itu sebanyak 15 liter biasanya. Kalau teman-teman bikin di rumah, pengen gampang ngitungnya, jadi kotoran ayam pedaging itu bisa dilebarkan dulu, ditaruh dulu, dikasih air dulu, dibasahi sampai ukurannya mamel, basah semua rata. Katakan sebelum dikasih air beratnya berapa? Oh, beratnya 30 kilo. Setelah dikasih air ternyata beratnya jadi 45 kilo. Berarti ada tambahan 15 liter. Berarti per karungnya tambahan airnya 15 liter. Sebenarnya kalau buat begitu semua setelah dibasahi rata masukin, dibasahi rata masukin, itu cepet prosesnya, bagus gitu, rata gitu airnya gitu kan. Nah, berapa kali Pak? Besar 2 kali untuk diputarnya itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau skala besar kan nggak mungkin seperti itu. Contoh kita bikin ukuran 4x6, itu butuh 500 karung kan untuk 10 hektar. Nah, itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi bisa diukur dari pertama kebutuhan airnya berapa, berarti sama yang lainnya. Yang penting pastikan kotorannya ini beratnya sama dan kondisinya sama. Beratnya katakan 30 kiloan ya 30 kiloan semua. Diukur dulu ya.
Kemudian kondisinya kering semua, kering semua. Kalau yang basah rata-rata biasanya penambahan airnya sebanyak 10 liter. Iya, jadi apa saja? Nah, jadi kotoran ayam pedaging 2 karung, kohe sapi 2 karung, kemudian kambing 2 karung, kemudian garam krosok berapa tadi? 2 kilo, kemudian dedaknya ini kita ngitung dari airnya. Kalau 6 karung berarti kita kali 15 liter, kalau kondisi kering semua berarti totalnya berapa? 6 kali 15. 90 ya. Berarti 90 liter, berarti dedak padinya berapa? 2%-nya. 90 kali 2, 1,8 ya. Jadi kita bulatkan 2 kilo katakan gitu ya. Boleh seperti itu. Kalau nggak pakai air dedak juga ada apa-apa. Kalau ada air cucian beras. Bisa dipahami ya. Pak, saya punya air cucian beras, nggak pakai dedak, nggak masalah. Loh kok ini kok kadang pakai dedak, kok kadang enggak. Ya, fermentasi itu sebenarnya nggak usah bingung teman-teman. Semua fermentasi itu kan butuh makanan bakterinya. Biasanya orang tuh pakai molase, pakai gula dan sebagainya. Kalau kita karena jumlah banyak, kita pakai dedak makanannya. Tapi kalau ada air cucian beras, nggak usah pakai dedak, nggak masalah. Oh karena pakai dedak? Oh karena nggak ada air cucian beras gitu ya. Bisa dua-duanya dipakai, tidak apa-apa. Bahkan kalau teman-teman punya airnya sisanya tadi yang 90 liternya itu bukan air cucian beras tapi apa, air biosluri, limbahnya dari apa, biogas gitu kan, itu juga bisa ditambahkan ke sana. Terus ini Pak, kohe kambingnya harus dihancur apa biar bulat? Masih bulat ya, malah masih yang paling bagus tuh yang masih basah semuanya. Basah ya, kalau kering gini kan kita gak, ini kering nih Pak. Ya. Soalnya kalau kering nih tenggelam ke airnya sulit banget Pak. Oh, makanya dia posisinya kalau kotorannya ayamnya ini kotoran ayam pedaging, berarti dia posisinya di tengah. Kotoran pedaging, kambing, kemudian sapi yang paling atas. Sapi ini posisinya di atas, jadi ketekan sama sapi. Mengganti air berasnya Pak, mengganti dedaknya, takarannya. Tadi kalau butuh air 90 liter, Sama dengan dedaknya. berarti kali 2%-nya berapa, itu ukuran dedaknya tadi. Kalau air berasnya maksudnya. Air berasnya sama 90 liter berarti. Oke. Iya, kalau kondisi kotorannya kering. Tapi kalau basah berarti 60 liter karena 6 kali 10. 60 liter. Bisa dikerjakan? Siap. Monggo dikerjakan dulu. Silahkan dikondisikan, dikontrol. 6 ya. Nah yang belum, yang lainnya lain lagi, nanti saya jelaskan setelah selesai yang pertama. Oke, yang pertama dulu. Ya, yang sebelah sana, yang ada para-paranya ya. Oke, monggo. Kalau kohenya kambing itu kering, bagaimana kalau direndam dulu Pak? Bisa Pak? Enggak, langsung dimasukin aja. Nanti bareng sekalian. Ayam dulu yang banyak. Daging.
Kambing 2. Gimana pisaunya? Sapi ya. Kambing 2, sapi 2. Kambing tinggal 1. Kambing tambah 1. Kayak boba. Kayak boba. Lawangnya minggir. Digawa. Dapat. Ini ada Pak. View-nya dapat. Oke. Sudah. Siap, yuk. Dapat. Nah, sapi lagi. Kambing dulu 1. Kambing 1 lagi. Gimana? Sapi ini Mas. Foto ini. Ini sapi nih. Ini suara nih. Kan Pak Kas. Tak video terus. Jadi wong kegiatan jadi nggak ada suaranya. Tangannya kaya tangannya aduk. Sapi 2. Masih nyala kan? Oh, iki rek. Wah. Iki kopi iki. Ada udangnya. Ibu, Udang. goreng ya? Udang. Nih sapi nih. Ya, dirapikan aja, Pak. Mau dirapikan aja, Pak. Dirapihkan Enggak apa-apa itu, Pak. kambing, setelah kambing baru sapi 2. Cacing akhir. Ya. Sapi awas. Berat. Itu nutrisi. Masih basah itu berarti. Ijo iki nyala apa ini? Sing kuwi nyalane apa? Ijo ya nyala. Padha. Awas jebol, hati-hati. Masih levelnya main toh? Mas, Nyala. Basah sekali. Stop iki. Wah. Kok malah kilo dhewe ya, kowe? Utah. Jangan dibanting nanti sobek. Ya itu kohe sapi. Mambunya mantap memang. Wah, ini jadi bubur kacang hijau. wangi ya. Dedaknya Pak, berarti dedak paling atas. Dedak itu kan buat campuran, Habis ini makan bakso. mengembangkan bakterinya, ditabur aja. Atau dicampurkan dengan air. Kan bagus lagi per Dicampur dengan air. kan ini 90 liter kan airnya. Ini tiba ini 12 liter. 12 liter. Berarti 7,5. 7. Kali 12. Berarti diaduk dulu dedaknya. Cium Mas. aromanya monggo. Di sini aja ya. Ya. Sebanyak berapa tadi? Dedaknya berapa tadi? 2 kilo ya. 2 kilo. Ya di sini aja loh. Ini berapa ini? Diambil dulu. Ini berapa? 120 ya? Kita kalah dulu. Garam dulu apa dedak dulu gimana? Diambil dedak. Garam dulu. Atau di dedaknya tabur aja gak apa-apa. Dedaknya ditabur aja. Garam dulu, Pak. Dalam 1 kilo. Iya. Ya, awas. Paling bawah ayam pedaging. Bagus lagi per ini tadi ya, ayam dedak, terus sapi dedak, tabur gitu ya. Boleh. Jadi teknis aja. Tapi yang dibuat campur di airnya kan bagus. Mas. Ditabur yang rata ditabur. Tabur rata. Setelah itu Kayak nyekar ditabur. Biar nggak bau. pulang bikin ginian mantap nih. Siap. Makan malam di rumah. Dedok padi berapa kilo, Pak? 2 kilo. 2 kilo. Dedak sapi. Total 6 karung kopi. Kemudian katalisnya masukin. Katalis. Katalis 5. Katalisnya Katalis 5. Katalis 5 6 liter. 6 liter. Ini apa Pak Kapi? bagus. Urin. Monggo. Bagus, angkat bagus. 6 liter. Nah, Pak. Monggo. Nih. Itu tempat kasih ke Bapak. Ya. Pakai gayung, eh. 10 liter. Betul lagi. Di anu. Diratakan, menyebar, ratakan. 6 liter. Awas jangan kena muka. Ini katalis. Katalis 5 Pak ya. Ya. Sahabat Bayu. Mandiri. Air. Ya, Pak. Untuk buat ini kita beli katalis. Kalau hasilnya pengen berkualitas sesuai dengan standar, ya,
Hitung ya, ini 12 liter ini, berarti kali ke 90 berapa kali? Ini 12 di baru satu nih ya? Ah. 2. Ya. Oke, 2 berarti 24. Oke. 2, 24. 3, 36. 7 ember setengah. 36. 48. Awas nyiprat. Enggak apa-apa. 48. 5, 60. 72. Berapa tuh airnya? 90. Ini 72. 7. Kurang setengah. 84. Kurang 6 liter. Ya, 6 liter lagi setengahnya, Pak. Kurang ini kesini. Kurang padat. Sip. Dilihat ada yang bocor gak? Iya, turun ke bawah. Enggak ada. Alhamdulillah. Pacul, Amat. Pacul, Amat. Minum rata, Amat. Pacul, Amat. Ya, bikin atlas. Diratakan aja biar menyerap aja gak apa-apa. Jangan ditusuk. Enggak usah. Oh, tadi. Oh, kurang ini ya. Ini harusnya berpengalaman kalau nusuk-nusuk itu. Oke, tepuk tangan. Jadi wangi. Wangi sapi. Sapi wangi. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, Mbak. Iya. Oke. Di Banyuwangi. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Siap. Jadi sudah kita buat tadi. Namanya ini apa tadi? Pupuk horti, padat dan cair. Jadi kita sekali proses kita dapat 2. Dapat padat dan cairnya. Ya. Ini proses fermentasinya berapa hari? 14 hari. Pagi sore kita balik puter ya. Jadi ini dibuka kerannya, ditampung, kemudian kita balikan lagi airnya sebanyak berapa? Minimal sama dengan 90 liter tadi ya airnya. Jadi tapi jangan kaget teman-teman kalau pas akhirnya nanti dapat airnya tidak sejumlah itu banyaknya. Biasanya dapatnya itu tidak lebih dari katalisnya. Tadi katalis pakai berapa liter? 6 liter. Maksimal tuh 10 sampai 15 liter ada airnya. Ya, karena apa dia airnya ini yang walaupun banyak tadi meresap di padatnya ini, baik di kohe kambing, di ayam maupun di sapi tadi, ya. Tadi diputar aja selama pagi dan sore. Tapi ditutup rapat nanti nih. Nanti kasih plastik sama kita ditutup rapat. Jangan kena hujan masuk dan matahari langsung mana. Jadi tutup aja nanti pakai plastik nanti di sini. Bisa dipahami? Siap. Ada yang tanyakan, monggo. Waktu panen ini, Pak. Jadi panennya itu nanti ininya kan sudah dikuras semua. Yang padatnya itu masih agak basah atau sudah agak kering? Basah. Basah ya. Karena 14 hari itu kan masih belum terlalu lama ya. Jadi boleh dipanen aja langsung, dipanen cairnya sampai habis, diambil, dimasukkan ke dirijen ya. Itu aplikasinya ini 1:10 kalau cairnya. 1 liter ini berbanding air 10 liter. Jadi kalau pengen 1 tangki 1,5 ini berbanding dengan 15 liter. Kalau padatnya ini aplikasinya per 1 meter hanya 150 gram. Tapi nanti kan kita mau praktek pengolahan lahan. Kalau tahap pertama dikasih pupuk yang lebih banyak ada masalah. Contohnya 1 bedeng ini kita bikin untuk pendapatan harian ini 80 cm kali 10 meter gitu kan. Udah dikasih tapi kalau untuk sayur kan kita ngambilnya dari NPK padat. Tapi kalau untuk tomat bisa dari sini ya kan. Untuk terong itu bisa 1 karung 30 kilo untuk 1 bedeng gitu ya. Untuk tahap pertama. Tapi selanjutnya tinggal penambahannya boleh. Gitu. Jelas bisa dipahami? Ya oke. Kalau yang ini saya jelaskan agak dingin di sana. Oke. Yuk. Bahan-bahannya apa saja teman-teman nanti gitu. Di sini Pak, agak dingin Pak. Apa tuh? Ada pertanyaan bagaimana? Padatnya Per meter 150 gram. Per meter, lahan per meter. 150 gram. 150 gram. Karena untuk padatnya, untuk 1 hektar itu kita hanya butuh 50 karung. 50 karung itu bisa untuk 1 hektar. Ya. Untuk horti jelas ada yang tanyakan. Terus diperiksa betul ketika bikin tadi terpalnya, jangan sampai ada yang bocor ya. Teman-teman banyak Pak ini kok
Pas saya panen nggak keluar sama sekali airnya ya. Ternyata bocor kan gitu kan. Nah ini salah satu kekurangannya kalau kita bikin di terpal, mudah ketusuk apa gitu kan, bocor dan sebagainya. Jadi eman. Nah, tapi kalau modalnya terbatas dan ingin memulai dari apa yang ada dulu, tidak mengada-ngada, bisa dari terpal pun ini aman. Sengaja kami langsung contohkan ke teman-teman begini, biar teman-teman kalau mau membuka lahan 1000 meter segini itu cukup gitu ya. 1 kali 1 itu cukup. Karena ini cuma 6 karung untuk 1.000 meter itu hanya butuh 5 karung sebenarnya. Ya, oke. Jelas? Oke, kita lanjutkan ke NPK padat. Aplikasinya apa? Gini, ini kan ada kita punya drum yang 200 liter nih. Ya. Ini, jadi ini kita bagi sesuai volume ini bisa kita bikin di sini Pak. Bisa, boleh. Nah, Silakan. tanpa bikin ini kan artinya kita udah punya. Ya, asal tingginya maksimal 70 cm Iya, ini. tinggal keran Dari para itu ya. Ya. Minimal 70 cm. Tidak apa-apa. Jadi media di tempatnya nih apapun bisa kan? Iya, karena jumlahnya tidak seperti ini gitu, Ya. lebih sedikit lagi. Ya. Ini Boleh. kan kita nggak 1 hektar nih. Iya. Ya kita bikin sepertiganya lah. Iya. Ya, bikin 1 drum kan bisa lah. Sebenarnya kalau untuk fermentasi bikin segini itu lebih sederhana, bisa cukup. Itu untuk stok ke depannya. Makin lama makin bagus. Jadi kan pas panen kita butuh pupuk lagi kan nggak nunggu bikin lagi kan gitu. Sudah siap kan gitu. Iya, harapan kami 1 kali 1 itu sudah paling kecil lah ya. Itu ibaratnya kalau ibarat kita amunisi perang tuh kan nggak bisa senjatanya dipas dah. Begitu mau nembak lagi nyari peluru lagi gitu. Nah, tapi kalau mau nyoba sedikit pun tidak masalah. Aplikasi yang kalau masih basah itu nggak sulit Pak? Hah? Soalnya gini Pak. Aplikasi yang Itu dimasukin karung, diambili, diangin-anginkan dulu dah Pak. Soalnya ini Biar agak kering dikit. banyak Pak kita ada 30-an ini makanya bikin di sini-sini aja gitu kan. Boleh, tidak apa-apa. Itu kreativitas bapak-bapak yang kami sampaikan sesuai minimal standar SOP ya. Di tempatnya masing-masing silahkan berkreativitas sendiri-sendiri. Yang penting takarannya Pak ya. Takarannya, komposisinya. sesuai. Oke, sekarang saya jelaskan yang NPK padat atau urea cair ya. Gini teman-teman. Jadi pertama kita bikin seperti ini dulu, tapi kalau ini tanpa para-para. Karena proses fermentasinya full tertutup dia. Anaerob selama 10 sampai 14 hari. Artinya di hari ke-10 dipanen juga bisa, ya kan? Hari ke-14 pun dipanen juga bisa. Nah, untuk skala 1 kali 1 ini dengan tinggi dalamnya 1 meter, ini bisa masuk untuk sekitar 10 karung. 10 karung itu kita bagi 4 karung, 8 karung itu untuk kotoran ayam pedaging, 2 karung untuk kotoran ayam petelur. Ini kalau bisa dua macam ini kudu ada. Kemarin kan dijelaskan oleh Pak Bayu, ya kan, pupuk yang terbaik itu dari tanaman itu sendiri, iya kan. Sekam ini kan kita ini untuk NPK padat urea cair ini kan kita untuk aplikasikan ke padi dan sayur. Ke padi karena kan salah satunya ada sekamnya. Kenapa kok ada kita kasih kohe ayam petelur yang tidak ada sekamnya? Nah, tadi kan orang-orang kan butuh bukan hanya sekedar tinggi tapi juga bagaimana hijau bagus dan sebagainya. Unsur N-nya lebih tinggi. Tapi perbandingannya 4:1. Jadi kalau 4 karung kohe ayam pedaging, kohe ayam petelurnya 1 karung. Kalau bikin 500 karung berarti 400 karung kohe ayam pedaging, 100 karung kohe ayam petelur itu kapasitas 10 hektar sekali panen ya, dengan kolam 4 kali 6. Kalau kita dulu ngajarin di desa-desa langsung kapasitas untuk 10 hektar dengan kolam ukuran 4 kali 6. Nah, kalau ini berarti hanya butuh 10 karung. Berarti 10 karung itu 8 karung kohe ayam pedaging, 2 karung kohe ayam petelur. Kemudian ini kalau ini nggak pakai kohe sapi, nggak pakai kohe kambing. Tapi yang kita pakai adalah urinnya. Urin sapinya berapa banyaknya? Urin sapinya sebanyak 8 liter. Urin kambingnya berapa banyaknya? Sebanyak 2 liter. Jadi urin kambing itu seperti sama dengan kohe ayam petelur, ya kan? Kalau urin sapi sama dengan kohe ayam pedaging. Terus katalisnya, katalis berapa Pak? Katalis 1. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan karungnya, totalnya berapa? 10. Berarti katalis satunya berapa? Kalau kita bikin 500 karung berarti katalisnya berapa? 500 liter. Ya kan? Bisa dipahami jelas? Dan ini nggak perlu pakai garam, nggak usah ya. Kalau kita hort ini pakai garam karena ada mineralnya sedikit, biar pertumbuhan biasanya yang berbuah itu butuh mineralnya lebih banyak gitu. Bisa dipahami? Khusus padi dan sayur. Untuk khusus padi dan sayur. Bisa tanaman keras.
Ya sebenarnya untuk kalau memang tidak ada sama sekali ya, belum bikin pupuk horti gitu kan, pakai itu untuk dasarannya bisa saja gitu, bisa saja. Tapi sebaiknya disiplin kita bikin yang 2 itu. Ya, 7 macam pupuk ini teman-teman bikin. Tadi kan kita udah bikin berapa tuh? 5. Ya kan, pembenah tanah, KCL, JPT, pungi insek. Udah 5, ini 2 udah 7. 7 itu kata Pak Boy ini amunisi yang paling lengkap di dunia pertanian. Buat dulu pupuknya, baru garap lahannya. Mau berapa luas lahan yang mau kita garap, berapa pupuknya yang sudah kita siapkan. Gitu. Supaya tadi apa? Tidak lagi timbul penyakit baru. Alhamdulillah ketika teman-teman mempraktekkan dari mulai pengolahan lahannya benar-benar disiplin, yang tadinya padi sering kena wereng dan sebagainya, hilang dengan sendirinya. Apalagi sudah kimianya luar biasa. Kalau Pak Haji cerita tadi, burung aja terbang, burung aja mati. Itu tingkat apa itu ya? Itunya pupuk yang dipakainya, katakan gitu lah. Itu mesti pembenahan tanahnya mesti benar-benar itu diolah dari awal lagi. Bisa dipahami? Ya, jadi ini silahkan dipraktekkan. Airnya berapa butuh airnya? Air cucian berasnya. Air cucian berasnya berarti kalau 10 karung, kalau kering semua kotorannya berarti kali 15 liter, 150. Kalau basah berarti kali 10 liter sebanyak 100 liter. Berapa? Kalau nggak ada air cucian beras apa Pak? Pakai air dedak boleh. Berapa dedaknya? Berarti kalau 150 kali 2% berapa? 3 kilo katakan gitu ya. Maka dicampur dulu di air, ditaburkan di sana. Oke, jelas? Urutan memasukkannya. Urutan memasukkannya. Yang pertama itu kita masukkan tetap kue ayam pedaging dulu. Iya kan? Kue ayam pedaging dulu dimasukkan. Kemudian 8 karung masuk semua, baru terakhir kue ayam petelur yang 2 karung itu, baru urin sapi, urin kambing, katalis sama air. Selesai. Bisa dikerjakan? Iya. Monggo silakan, semangat. Ya, biar kita masih 2 praktek lagi nih, udah setengah 4 nih. Ayam 14 hari, ayam daging pakai terus disimpan aja di situ. diputer terus gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada masalah. Tapi 14 hari sudah cukup kok. Oh. Ayo siapa? Ayo mana-mana. Ayo. Iya. Untuk aplikasi yang Setelah selesai nanti saya live-kan dah. Biar dikerjakan dulu ya. Monggo, dikerjakan dulu monggo. Yuk. Jam 4 kudu selesai nih ya. Nanti ketinggalan.